Ya. Ngomong-ngomong ini Pak, apakah pernah menerima gitu semacam amplop atau yang berkesan paling besar lah? Dua wartawan saya nih hadir karena malam ini spesial, kita beberapa hari lagi akan memperingati Hari Pers Nasional HPN tanggal 9 Februari 2021. Nah, HPN sendiri berdiri pada tahun 1946 tanggal 9 Februari di Yogyakarta yang bertepatan dengan ulang tahun PWI 9 Februari 1946 di Surakarta. Nah, ini mau ngobrol-ngobrol sama ini wartawan saya dari selatan, adalah ke Mang Indra Senjaya dari Singajaya. Kemudian ini yang besar badannya yaitu Kang Irwan. Irwan apa? Irwan Wijaya. Irwan Wijaya sama Atau Indra Senjaya. Kang Irwin, populisnya Kang Irwin. Ini ngomong-ngomong nih, santai. Iya. Kang Indra dulu, wilayah mana saja di selatan? Saya mencakup 4 kecamatan, Pak. Singajaya, Banjarwangi, Puende, dan Ciburir. Jadi kita mencari apa yang bisa dipublikasikan ke warga masyarakat sesuai fakta yang real di lapangan. Cuman di situ ada suka dukanya. Jarak yang jauh, bagi kita ke pelosok, desa-desa terpencil. Mungkin kalau di Puende itu desa Purwajaya paling jauh, Pak. Paling jauh ya? Ya, jalannya Desa Purwajaya, Kecamatan Bendei. Bendei. Kalau di Ciburir desa Cisangkal. Lumayan jarak jauh, sama medannya terjal, Pak. Tapi ya kita jalani aja itu karena tujuan kita mencari sebuah informasi untuk disajikan kepada publik sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Informasi apa itu? Coba. Oh, temuan Ada. Temuan ini yang intinya yang apa? Sifatnya kegiatan lah, realisasi anggaran, pelaksanaan, terus potensi-potensi yang ada di wilayah itu apa, semacam kita mengangkat desa wisatanya ada apa, budayanya apa, ya kita bantu diekspor saja deh. Itu pernah kita bersentuhan dengan orang-orang yang mungkin membackup gitu? Oh, ketika ada sering. Saya sering, Pak. Ada yang mengatasnamakan maafnya oknum mungkin ya, oknum apa ya, preman mungkin atau apa. Kita sering berargumen karena apa, wartawan itu dipandangnya seram gitu ya. Kalau wartawan itu dipandangnya seram gitu ya, kalau itu kesannya kita itu mau apa ya, mengobok-ngobok atau mengorek-ngorek kesalahan, tapi kan kita di situ hanya mencari informasi buat disajikan. Ya tapi kita hadapi aja sesuai dengan peraturan yang ada. Tugas kita apa gitu kan, mencari, mempublikasikan sesuai apa yang kita temui di lapangan. Kang Irwan gimana, Kang Irwan? Oh, kalau saya itu gini ya. Wilayah mana aja, Teh? Wilayahnya itu Karangtengah, Sukawuni, Pangatikan, Wanaraja, Sucinaraja, dan Karangpawitan.
itu 6 kecamatan itu kita di wilayah Garut Tengah ya itu ya. Kita nggak bisa ke Cilawu karena kondisi mungkin jauh juga, tapi ya kali-kali ke Cilawu. Untuk masalah suka duka jadi di jurnalis harian Garut emang kita banyak lah membantu masyarakat, terutama ya masyarakat yang rentan, yang masalah ketimpangan sosial gitu, terkait dengan keadaan kehidupan, sehingga banyak ekosan yang kita sengaja tuangkan di dalam sebuah karya ya, dengan banyaknya permintaan. Itu juga banyak permintaan terkait dengan pemberitaan ekpos yang mungkin itu sangat diperlukan juga. Ada beberapa kepala desa yang meminta di ekpos terkait dengan kesenjangan sosial seperti itu ya, seperti rumah yang tidak layak huni di desa dan desa itu belum menyediakan anggaran untuk rehab rumah atau rutilahu seperti itu. Banyak masyarakat yang dianggapnya itu menjerit, sebetulnya itu masyarakat bawah seperti itu. Saya pernah lihat gitu beberapa kehidupannya yang sangat menyentuh hati semua orang ketika melihat kondisi rumahnya dan sebagainya. Dan ada pun juga beberapa hal yang kita kritisi juga tentang kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak selaras dan selurus apa yang diharapkan. Artinya dalam menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai jurnalis di harian Garut, suka dukanya memang ada, tapi itu namanya dinamika, tantangan bagi saya seperti itu. Itu narasumber atau kepala desa kooperatif ya? Semua kooperatif. Kalau di bawah di kecamatan kooperatif, Pak Camat juga kooperatif, semua juga kooperatif. Kan tujuan kita itu bermitra dengan pemerintah, dengan kepala desa. Tadi yang sudah disebutkan beberapa yang lalu itu tajam itu, kata Bang Tata itu jangan sampai menikam ya, titis jangan sampai mengikis. Artinya itulah menjadi bahan dasar kita untuk kerja di lapangan. Itu seperti itu. Kalau berangkat dari rumah jam berapa itu? Kalau kita berangkat dari rumah sekitar jam 8, kadang-kadang sampai malam. Ini tidak, kalau saya itu tidak ada hari libur, tidak ada hari libur. Semuanya itu tanggal itu tidak ada tanggal merah, semuanya hitam. Gitu. Artinya tidak ada hari libur. Kapanpun gitu. Siaga 1 ya? Siaga 1. Bang Indra, jam berapa itu kalau keluar dari rumah? Kalau saya, kalau misalkan mau start ke wilayah Cipurit untuk pendistribusian media cetak, jam 6 udah berangkat, Pak. Jam 6 pagi? Jam 6 pagi. Jam subuh udah bangun, udah siap-siap. Walaupun 4 desa, tapi kan cukupnya, waduh, jaraknya lumayan jauh itu, Medan. Kalau ke Pendai, kalau ke Pendai itu satu hari itu kita mungkin bisa 3 desa, Pak. Satu hari 3 desa? 3 desa dari beberapa desa, karena jaraknya lumayan jauh-jauh juga Pendai. Itu kalau infrastruktur jalan bagus? Kalau untuk sekarang, kalau untuk Pendai itu ya alhamdulillah udah ada pembangunan, Pak. Mulai bagus. Ya kan kita kan jalan-jalan pintas, Pak. Kalau ke Cipurit itu lewat Amlong gitu. Amlong tuh daerah Jadi langsung menghubungkan antara 2 kecamatan, Singajaya Singajaya sama Cipurit. Ya. Menikmati nggak menjadi seorang jurnalis? Alhamdulillah dinikmati, suka duka, pahit getirnya juga ya dinikmati aja. Bang Irwi? Ya, namanya juga mau tidak mau, suka dan tidak suka gitu. Karena ini sudah jadi profesi ya.
Nah, Mungkin inilah yang harus kita lakukan dan jalani gitu. Dengan ikhlas saja seperti itu. Artinya kita juga mengedukasi terhadap diri sendiri kan, artinya lupakan diri sorangan tetap gitu. Pada intinya kita melangkah gitu dengan nawa itu, dengan bismillah. Ya namanya rezeki kan di tangan Tuhan. Artinya kemanapun kita pergi, kalau toh itu Tuhan itu mewujudkan, artinya seperti itulah. Kita relax aja, santai-santai aja. Cuma saya juga melihat kondisi di lapangan, terutama ada beberapa keluhan juga itu dari para kepala desa, pemerintahan seperti itu. Mungkin ada beberapa pak oknum, gitu. Oknum beberapa teman-teman kita ya di lapangan, gitu. Yang artinya bukan untuk bermitra, tapi kebanyakannya itu menjustis seperti itu. Tapi alangkah baiknya di harian Garut itu kan orang-orangnya humanis ya, santunis gitu. Artinya mereka juga tahu gitu, artinya tahu kita itu di harian Garut gitu, menciptakan gitu, kerja kita dengan cara-cara kita supaya tetap gitu. Mereka itu ketika kita datang itu tidak ngumpet. Artinya saya belum pernah ada kepala desa atau pemerintah datang saya ngumpet angkat. tapi memang kadang-kadang pejabat ini ngumpet. Oh iya ngumpet, ada yang ngumpet juga gitu. Gitu ya. Ngumpet, ada yang ngumpet. Oh, karena banyak media. Banyak media yang datang. gitu. Jadi kita dianggapnya menjadi bagian mereka Menjadi gitu. bagian mereka. Tapi setelah tahu enggak ya? Setelah tahu enggak gitu. Kan kita ciptakan dulu hasil karya kita. Jadi mereka juga tahu. Oke. Keren. Ini kawan-kawan bahwa memang di harian Garut ini terdiri dari beberapa wartawan di daerah. Jadi komposisi kita ini ada wartawan di utara, dibagi di tengah sama selatan. Mereka bekerja setiap hari memberikan informasi. Ya, karya-karya mereka insya Allah dapat diterima oleh khususnya yang memiliki kebijakan ya. Ini suka dukanya gimana nih? Dukanya ada satu peristiwa yang sangat terkenang. Suka duka di kehidupan dunia jurnalis itu banyak, Pak. Di antaranya dukanya ketika kita mau meliput ataupun mau mendistribusikan media cetak ke langganan atau mitra kita. Kadang saya pernah di Tuban, Pak, dengan hutan jauh ke sana kemari, waduh repot. Malam hari Jam 5 sore dan nggak ada hujan, kerincik-kerincik, gak bawa jas hujan. Wah udah dipaksa akhirnya mau tadi guru tungguin, Pak. itu Rusak pelaket tetot. di daerah mana itu? Daerah Amlong, Pak. Amlong Singajaya ya? Amlong Tingajaya. Oh, hutan. Hutan, Pak. Ya, kalau pernah juga, Pak, di daerah mana, pulang dari Purwajaya, Pendai, ada ular gede apa di jalan. Waduh, pas turun tuh kan, Pak, bingung. Maju kumaha mundur hese kan, ngadek di jalan. Aduh, banyak. Kadang kita membawa media cetak, pendistribusian, pihak yang bersangkutan yang berwenang nggak ada, ya terpaksa kita bawa lagi gitu. Nggak apa-apa. Sukanya apa tuh? Wah, sukanya alhamdulillah, Pak, selama di media itu kita mempererat tali silaturahmi, banyak persaudaraan, terus banyak kebabaraya, Pak, banyak baraya. Ya kita
dengan pihak-pihak kepala desa, kita saling sharing, berbagi pengalaman ilmu, dan kita bantu juga ada apa yang bisa dia kita ekspor. Kadang ya kalau ininya ada nervousnya juga Pak kalau diwawancara gitu. Kalau wawancara ya seorang perempuan ya gak bisa gitu, gagal fokus Pak. Kadang kadang gini gemeteran terus, kemana pertanyaan kemana, wajah kemana. Kalau wawancara perempuan ya. Iya itu malu gitu Pak. Oke. Agak gitunya. Ya. Ya, sebetulnya kalau kita berbicara masalah suka dan duka itu semuanya pasti ada. Itu lawan kata yang mungkin sama lah kalau realitanya emang seperti itu. Pertama, ketika duka kita itu pernah sekali ketika pertama kita nganterin ini distribusi koran ke desa-desa, Kang tadi bawa koran, bawa pakai rakson. Pas waktu itu hujan gede, kita nggak bisa kemana-mana. Justru itu, ketika itu kita nggak sampai ke desa. Karena apa? Korannya semuanya itu basah. Itu sampai Kehujanan ya. kehujanan itu seperti itu. Mau ke desa, nganterin ke desa. Itu itulah dukanya. Banyaklah duka-duka lain ketika kita dihalang-halangi oleh LSM atau yang lain lah, yang nge-backup itu banyak dukanya seperti itu. Kita harus berhadapan, kita harus ini, sesuai dengan kita membawa harapan bahwa kita itu melaksanakan suatu tugas yang betul-betul ini tugas murni, tugas jurnalis gitu seperti itu. Kalau sukanya banyak, sukanya ketika kita dikasih duit itu satu suka itu. Sama kepala desa, Kalau tapi nggak minta kan? nggak minta gitu, yang namanya dikasih tip gitu seperti itu. Kita ngeliput dikasih tip gitu, masa kita nggak ini kan? Kita ada ketimuran ya, ya meskipun biasa-biasa tapi alhamdulillah itu sangat memotivasi saya gitu, untuk melaksanakan tugas seperti itu. Dan saya juga jarang gitu ketika meliput itu, jarang sekali minta gitu ke kepala desa atau ke itu. Kalau jarang berarti pernah. Iya. Ya jarang, kalau jarang ya pasti pernah seperti itulah. Ya kebanyakan seperti itu. Kita tinggalkan seperti itu, dan nanti juga mereka juga memahami dah gitu. Kan melihat karya-karya yang mungkin telah membantu juga mengekspos juga kegiatan-kegiatan mereka, sehingga mereka terbantu terpublikasikan. Kalau udah masuk ruang publik seperti itu kan ada kebanggaan tersendiri, terutama bagi kepala desa, bagi pemerintah yang tadinya itu kurang ada ekposan. Ketika kita masuk gitu ke situ, ada ekposan di ruang publiknya dibuka. Kita ini di Facebook juga, di grup juga seperti itulah. Artinya saling seperti itulah kita bentuk kemitraan-kemitraan. Dan yang paling saya suka sekali ketika itu tadi gitu, kalau melihat kehidupan yang mungkin udah termarginalkan, masyarakat miskin gitu, kita ekspos gitu, ada perhatian dari pemerintah gitu, atau dari lembaga lain. Itulah yang mungkin saya itu ketika menulis itu ada respon daripada pemerintah gitu. Seperti itulah. Nah, sekarang saya mau ini juga mau najat juga ke Bang Tati ini terkait hal tersebut gitu. Ketika mungkin kita berbagi pengalaman, sharing pengalaman, kan seperti ini adalah yang senior dah kalau di jurnalis itu kita bisa berbagi dah dengan kita, berbagi gitu. ilmu ya. Berbagi ilmu. Nah, bisa disimak itu seperti apalah kisah perjalanan ketika Bang Tata itu mulai masuk ke jurnalis itu. Ya memang
saya kan sudah berhenti ya. Ini kesempatan buat kawan-kawan, Mang Irwi, Mang Indra yang saatnya tampil. Jadi saya jaga gawang kan. Tapi kalau mengingat dulu, memang ada paradigma atau peradabannya beda lagi kan. Kalau dulu itu satu arah. Jadi informasi itu melalui media televisi, radio, dan surat kabar. Jadi belum ada online kan. Wartawannya juga terbatas. Kita saling kenal. Nah, kuncinya adalah karakter menulis. Kang Yodas, Yayo Darsio ya, beliau punya khas dalam menulis. Kemudian Kang Ape itu sama pikiran rakyat, Teririn pikiran rakyat. Ada juga Pak Popo almarhum, itu bapaknya Kang Aep, yang kebetulan memang ya termasuk Kang Janur juga senior. Jadi di Pemda itu kita ngumpul di Humas. Nah, di Humas yang kebetulan Kabag Humasnya Pak Dik waktu itu. Pak Uman juga pernah, Pak Suherman. Nah, tapi kami lama di waktu itu Pak Dik sebagai Kabag. Waktu itu dikasih honor wartawan oleh Pemda. Jadi karya-karya wartawan di setiap bulan itu kita dikasih honor, baik yang harian, mingguan, bulanan. Jadi kalau yang harian yang paling besar tuh, ya ada yang 100.000 per bulan, besar waktu itu. Tapi nggak tahu hari ini kan berubah ya, humasnya berubah menjadi Kominfo lah, dinas Kominfo. Kita nggak tahu ya hari ini apakah apresiasi dari pemerintah daerah ada atau tidak ada, karena ya tadi harus ditanyakan apresiasi dari pemerintah daerah. Kalau dulu kita dikasih honor oleh yang selalu membagi itu, kasih ya kalau tidak salah tuh Bu Ani, udah pensiun. Nah, begitu banyaknya media-media di Garut satu setelah menjamurnya online kan, siapapun mudah untuk membuat media online kan. Ada legalitas ya, beli web dengan 5 juta atau 7 juta, pimpinannya dia, wartawannya dia, yang carikan dia. Nah, beda kan diborong ya, semua diborong. Nah, tapi tetap kita apresiasi lah. Kita kan enggak harian Garut ya, ada kantor, ada pimpinan perusahaan, pimpinan redaksi, redaktur, hingga wartawan kan. Dulu tuh karya itu kalau kita menulis kan belum ada HP, jadi saya masih kebagian. Masih menulis dengan mesin tik. Kalau salah sobek, buang. Terus ada teknik menulisnya masih gaya steno kan. Dulu steno menulis. Nah, cara menguji wartawan tuh kalau sudah wawancara dengan bupati atau kepala daerah atau wakil kepala daerah itu sudah lolos. Jadi diuji wartawan tuh berani nggak wawancara dengan kepala daerah lah kan gitu. Jadi saat saya mundur, kemudian ini kan ada estafet, ini tinggal kawan-kawan kan yang bekerja di lapangan. Saya juga ke desa-desa dulu. 2004 tuh masih ke desa-desa. 2005 ke desa-desa. Nah, 2006 saya diangkat menjadi redaktur pelaksana. Dulu ke desa itu bawa koran nggak? Enggak. Enggak. Kan ada yang khusus bikin koran. Kita cari berita aja kan. Jadi ada khusus yang loper ya? Ada loper kan. Jadi kita ngebawa koran.
Wilayah saya utara loh, Kang Irwan. Yo. Cibatu, Malangbong, Kersamana, Limbangan, Selawi, nah Cibiuk, Lewigoong. Kalau Leles Kadungora itu ada orang lagi, Tengah ada lagi. Jadi itu, ya beruntunglah ada wartawan senior saat itu, Pak Mustafa Bata, Pak Sony juga yang sekarang di distrik itu wartawan senior. Nah, sekarang kan sudah Pak Sony sudah di distrik, jadi memang tidak. Nah itu apa cerita soal wartawan. Ini dinamika media itu kan banyak juga kuburan-kuburan media di Garut tuh. Jadi orang membangun media kemudian tidak aktif lagi, Bangkrut ya. bangkrut. Nah, tapi tidak tahu batu nisannya di mana. Yang jelas kuburan-kuburan media itu banyak juga kan. Hari ini saya tidak tahu tuh begitu banyaknya media online kan. Iya. Menjamur itu pun ya. Sangat menjamur. Ya mungkin teman-teman di lapangan itu bisa bertemu dengan Beberapa rekan ya. banyak juga ya. Banyak juga. Gitu. Sama gitu banyak juga. Nah yang menariknya gini kan. Dulu itu jarang yang punya kendaraan baik motor apalagi mobil ya. Beda dengan sekarang rata-rata wartawan punya kendaraan. Jadi kalau di Humas Pak Dik-Dik itu kalau ada acara kunjungan Pak Bupati waktu itu Pak Agus Supriyadi terus diganti sama Pak Ceng Fikri. Tapi lama zaman Pak Agus Supriyadi ya. Kalau kunjungan kepala daerah Pak Dik-Dik itu bawa wartawan. Jadi itu baik Pak Dik-Dik. Wartawan yang dari Humas itu dibawa semua ke lapangan. Ya tadi teh rezeki kadang-kadang adalah di lapangan oleh Pak Bupati, oleh ajudan gitu. Ajudannya Pak Ridwan, sekarang camat Selawi. Terus Pak Bang juga camat itu ya Banjarwangi ya kalau tidak salah. Itu ajudan Pak Agus Supriyadi. Nah, jadi setelah beres kunjungan kepala daerah, Pak Dik-Dik pulang lagi bawa kita sama Pak Agus, Boy juga tuh di televisi kan, Kang Janur di NTP dulu kan, NTP itu. Jadi ya teman-teman kan cukup mudah lah karena akses transportasi kan. Bedanya masih selatan kan masih jalannya masih seperti itu. Kalau dulu memang ya ada keterbatasan sih, termasuk sarana. Pakai rekam ngerekam pakai alat rekaman aja sudah bangga kan. Bawa kamera gini-gini ya. Nah, masih digital ya, digital, kamera ya. digital. Wah, pernah. Nah, jadi kita punya langganan di di Pengkolan tuh Julung. Jadi kalau khusus para wartawan tuh ada diskon murah kan. Apalagi Julung itu kan pernah di Cibatu. Toko Julung tuh kan. Zaman Pak Soekarno mesti tidak boleh ada Cina. Jadi Julung pindah. Nah, Pemda langganan sekali. Jadi kalau foto-foto Kang Cuncun tuh kan orang Humas Pemda Garut sama Kang Pendi itu sudah terbiasa cuci cetak di Julung tuh. Makanya kalau motor tuh diirit-irit sudah diirit-irit gagal lagi kan. Beda sekarang kan pakai HP mau berapa kali juga. Nah itu. Nah karya kita ya alhamdulillah. Jadi kalau sudah menulis itu bangga kalau sudah diterbitkan ya. Jadi kalau sudah menulis kemudian dikirimkan ke redaksi terus dimuat, kita bangga sekali. Gitu. Karena ada tahapan seleksi kan oleh redaktur pelaksana langsung dikasihkan ke pimpinan redaksi kan. Gitu. Nah kalau sudah dimuat ya kita senang. Itu. Tapi tulisan apa mungkin yang hasil karya yang mungkin paling berkesan gitu? Apa ya? Kalau kita kan orang jadul ya, kalau usia 80-70-an itu ada di dua zaman. Dimana dulu sebelum ada teknologi di kepribadian masing-masing kan mengirim surat ke pacar pakai surat.
otomatis terlatih kan bagaimana membuat surat itu harus indah, enak dibaca oleh calon pacar kita kan, atau oleh pacar kita. Nah, sehingga menulis itu menjadi khas. Ya tadi yang saya sampaikan kan, tulisan-tulisan itu sebelum melihat siapa penulisnya, ketika membaca judul kemudian di paragraf pertama sudah ketahuan, oh ini karyanya misalkan Kang Aep, oh ini karya Tata Ansori. Iya. Itu strike ya. Sekarang kan di online tuh tulisan harus strike news. Nah dulu juga akhirnya strike juga. Gitu. Itu tidak picture kan. Kadang-kala saya memang tertarik dengan picture. Jadi bercerita, si berita itu bercerita. Ngalun ya. Ya, itu khas yang teman-teman bilang saya seperti itu. Nah, yang paling menikmati saya membuat berita ketika terjadi peristiwa Pak Agus Supriyadi Bupati tersandung korupsi ya. Sidang di Jakarta itu saya harus pulang pergi ke Jakarta. Sidang di Jakarta harus berangkat ke Jakarta. Jadi hari Rabu biasa sidang tuh. Jadi pulang malam itu rombongan. Kadang-kadang teman-teman wartawan yang dari Garut, dari Bandung itu bergabung berangkat ke Jakarta. Ketemu di Jakarta. Itu asik loh di gedung KPK tuh. Ngomong-ngomong ini, apakah pernah menerima gitu semacam amplop atau yang berkesan paling besar lah ketika itu? Paling besar dan paling kecil. Iya, paling kecil gitu. Keuriban sendiri nih, pernah nggak menerima amplop paling besar dari siapa tuh? Itu tidak bisa disebutkan. Ya mungkin ini kan kita berbagi gitu kan, dulu beda dengan sekarang gitu kan. Porsinya itu beda gitu, beda-beda gitu. Kalau dulu kan hasil karya tulisan itu betul-betul dihargai gitu dan paling ditakuti gitu. Kalau dulu, kalau sekarang kan karena menjamurnya media online gitu, sebatas tulisan seperti itu dianggapnya itu tidak apa-apa seperti itu. Kalau dulu kan ketika orang itu, para pejabat itu ketika itu merasa merasa nggak nyaman, merasa nggak enak gitu kalau mereka itu dalam sebuah kasus itu ya di up gitu di media cetak kan itu paling tabu gitu kalau dulu gitu. Gitu. Nggak mungkin kan kalau gitu kan ada gitu para pejabat atau gitu, Pak jangan ditulis dah, ini saya kasih ya, inilah amplop seperti itu lah sebagai gitu rekanan gitu lah, seperti itu. Gimana itu? Pertanyaan memojokkan ini. Saya tuh ya sebetulnya dari dulu tuh tapi teman-teman juga kayak nasabah memang hal biasa, tetapi saya paling menghindar ketika sudah wawancara ya kita pulang, bukan nggak mau duit. Biasanya kan dulu tuh belum ada WA atau apa ya, atau telepon ya. Telepon sudah ada. Gitu. 2007 sudah. Tapi belum ada WA ya. Belum. Masih SMS. Iya, Messenger. Nah, biasa. Belum SMS ya. Biasanya apa? Staf-staf di dinas tersebut yang ngejar ya. Pernah ya, almarhum Pak Atang, Pak Kabag, siapa Kabag Pembangunan, Pak Kuparman tuh, tapi udah pensiun. Oh nasi, jadi apa? Waktu itu memang betul ya. Jadi berita-berita pelit kita, kalau wartawan tuh informasi pelit ya. Kalau ada dapat informasi terkait penyalahgunaan memang betul
berbeda kan dengan hari ini, entah memang para pejabatnya sudah biasa lah, Udah kebal ya. nggak tahu tuh, nggak tahu kebal atau apa. Jadi dulu tuh baru melihat Rigi Gnawe wartawan, kalau mereka merasa bersalah sudah panas dingin. Apalagi langsung ke topik wawancara terkait masalah yang diduga gitu. Ya, saya pura-pura menghindar, kan gaya ibu-ibu menawar barang ingin murah langsung ngalewas ya itu. Nah, pas seperti itu juga ketika ya jangan sampai di blow up beritanya, saya keluar langsung dikejar sama staf. Aduh. Ya lumrah lah gitu. Tapi pada prinsipnya tetap karya tulisan tuh harus benar-benar berkualitas, harus berbeda dari wartawan-wartawan yang lain. Tanya aja sama teman-teman senior, jadi mereka menulis tuh harus berbeda. Kayak gini, kalau di pendopo ada acara seremonial, kita datang ke bupati itu tidak menanyakan acara seremonialnya. Iya. Tapi sisi lain nih. Sisi lain yang memang sudah dipersiapkan, wah saya mau nanya ini, oh kami mau nanya ini. Nah, seperti itu. Kalau saya biasa sih tidak banyak temen sih, datang sendiri. Kalau sekarang banyak bergerombol ya gitu. Dari 7 orang. Kalau sekarang kan berita apapun berjamaah, sejumlah media memberitakan itu. Kadang-kadang dicatut kan. Ini pernah dicatut. Haji Yusef Romli itu senior. Dia guru, penulis juga. Kemudian kan dia pernah meliput ke luar negeri. Nah, kalau tulisannya mantap lah. Masuk jam terbang juga itu ya. Ya lama. Udah lama. Jadi ketika saya ke Garut, karena berdekatan Cibatu Cibiu, saya langsung belajar ke almarhum. Jadi bagaimana gaya menulis, teknik menulis. Karena pada dasarnya teknik menulis itu kan ya umum, 5W 1H. Tetapi ada kekuatan seni yang bisa membuat ciri khas kita. Nah, ini harus dipelajari oleh teman-teman. Supaya orang itu tertarik untuk melihat berita kita. Ya khas lah. Maksudnya punya khas ya. Punya khas. Jadi boleh strike. Jadi berita yang di online itu kan strike news. Kejadian itu diberitakan ya sudah kan. Misalkan gini, ada kejadian kecelakaan di Jalan Cimanuk. Itu beritanya kecelakaan. Siapa yang tertabrak, bagaimana kondisinya. Kronologisnya. Strike news itu kemudian di beberapa jam kemudian ada berita tentang itu lagi. Apakah dia meninggal di rumah sakit kan? Bagaimana keluarganya menuntut atau tidak? Bagaimana tindak lanjut aparat hukum ya kepolisian kan, yang menangani itu. Jadi ada 2 berita. Nah kemudian bisa saja kalau yang kecelakaan itu pejabat atau terkenal lah, public figure. Ada berita lanjutan lagi saat pemakaman, siapa yang hadir, dimakamkan di mana. Itu yang disebut strike news itu kan kejadian seketika langsung diberitakan saat itu, tidak perlu banyak-banyak. Kalau di TV-TV itu kan running tag. Saya melihat dunia media ini akan berkembang baik di kemudian hari, karena beberapa perguruan tinggi itu ada jurusan-jurusan fakultas jurnalistik kan, ini menjadi aset di dunia jurnalistik kan. Jadi Uniga ada jurusan komunikasi kan, kemudian Unpad juga kan. Jadi banyak tuh mahasiswa yang mengambil jurusan itu. Ya mudah-mudahan dengan
Guar Garut ini gitu, dengan sebentar lagi kita jadi HPN ya, itu semua jurnalis harian Garut itu betul-betul gitu menciptakan suatu kemajuan industri gitu, semuanya gitu untuk kita semua jadi referensi, terutama para pembaca gitu. Jadi harian Garut itu harus jadi referensi umum artinya. Amin. Ya, dari baik dari pemerintah atau swasta dan yang lainnya, sehingga berita-berita yang disuguhkan oleh harian Garut News ini betul-betul gitu bisa dinikmati, bisa dibaca dan menjadi referensi semuanya. Jadi hebat harian Garut. Oke. Warga Garut, ini obrolan apa ya? Terkait HPN saja ini mah. Saya ngobrol dengan awak media saya yang berada di lapangan dari mulai suka duka sehingga harapan-harapan ke depan. Sekali lagi buat kawan-kawan jurnalis dimanapun berada, baik media cetak, online, televisi, radio, selamat Hari Pers. Mari kita berjuang bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.